Halo, bisa didengar nggak ini Bu Eni? Hmm, halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, halo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah kita untuk malam hari ini. Gimana kabarnya semuanya? Sehat semua ya? Hari ini kita pertemuan yang seharusnya yang ke-13 ya malam ini. Tapi karena minggu kemarin kita libur, jadi ini pertemuan ke-12. Mungkin ini pertemuan yang terakhir mungkin. Karena minggu depan juga kayaknya hari Kamis itu libur. Jadi ada kemungkinan minggu depan sudah tidak ada kuliah lagi. Oh ya, untuk perkuliahan kita kali ini melanjutkan pertemuan untuk yang 2 minggu yang lalu ya, sebelum libur, mengenai kewajiban jangka pendek. Nah, kewajiban jangka pendek ini kemarin itu kita review sebentar ya, karena udah 2 minggu mungkin ada yang sudah lupa. Jadi hutang atau kewajiban jangka pendek itu kita bagi menjadi 2 ya penggolongannya. Ada hutang jangka pendek yang jumlahnya sudah pasti, kemudian ada hutang jangka pendek yang jumlahnya diestimasi atau berdasarkan taksiran. Untuk hutang jangka pendek yang jumlahnya sudah pasti, kita lihat ada hutang dagang. Nah, hutang dagang ini apa? Hutang dagang itu timbul apabila perusahaan melakukan pembelian dengan cara angsuran, sehingga nanti akan timbul hutang dagang atau hutang usaha. Kemudian kemarin kita juga sudah menjelaskan mengenai hutang wesel. Nah, hutang wesel ini akan muncul atau timbul apabila ada surat pengakuan dari perusahaan atau surat promise ya yang menyatakan mengenai hutang wesel tersebut untuk melakukan perjanjian pembayaran pada tanggal saat jatuh temponya. Kemudian hutang dividen
Hutang dividen ini muncul ketika perusahaan pada saat akhir tahun membagikan dividen. Ada pengumuman untuk pembagian dividen. Nah, di situ di dalam pembagian dividen itu ketika pas dibayarkan itu nanti akan ada jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Kemudian hutang pajak. Hutang pajak itu dikenakan atau timbul ketika perusahaan itu menjual barang-barang impor misalnya, atau membeli barang impor, kemudian dikenakan pajak yang kita sebut dengan PPN, pajak pertambahan nilai. Kemudian ada juga pajak untuk kendaraan, itu juga ada pajak pertambahan nilai. Kemudian ada hutang biaya. Nah, untuk hutang biaya, ini timbul karena apa? Contohnya misalnya hutang gaji. Jadi perusahaan seharusnya membayarkan gajinya misalnya di awal bulan, tetapi di akhir bulan sebelumnya itu harus sudah diperhitungkan. Maka ini masih merupakan nanti hutang gaji karena belum dibayarkan. Untuk selanjutnya itu ada hutang jangka pendek yang sudah pasti jumlahnya, itu ada pendapatan diterima di muka. Untuk pendapatan diterima di muka, itu pendapatan diterima di muka merupakan jumlah yang diterima dari pelanggan untuk barang ataupun jasa yang akan diserahkan dalam periode yang akan datang. Ada pembayaran di muka, tetapi barang itu sebenarnya belum diserahkan, sehingga merupakan pendapatan diterima di muka bagi perusahaan. Kemudian, apabila perusahaan itu menerima pembayaran di muka dari pembeli, maka jurnalnya itu nanti akan diterima sejumlah uang, maka akan masuk pada debit itu kas, kemudian yang dikredit itu pendapatan diterima di muka. Itu untuk mencatat pendapatan diterima di muka. Kemudian apabila barang ataupun jasa itu diserahkan kepada pembeli, maka jurnalnya akan kita sesuaikan untuk di debit itu pendapatan diterima di muka. Kemudian untuk di kreditnya itu kas ya. Untuk jurnal pencatatannya. Kita lihat sebagai contohnya di sini. Pada tanggal 1 Juli 2015, perusahaan menerima sewa untuk jangka waktu 1 tahun. Misalnya jumlahnya 6 juta. Dari penerimaan sewa jangka waktu setahun tersebut, buat jurnal yang diperlukan. Karena penerimaan sewa ini pada tanggal 1 Juli 2015, maka saat menerima sewa tanggal 2015 ini akan diterima dulu dibuat jurnalnya. Di debit kas sebesar 6 juta, kemudian ada pendapatan diterima di muka sebesar 6 juta. Nah, ketika tanggal 31 Desember tahun 2015, maka harus dibuat jurnal penyesuaian dulu. Karena dalam 1 tahun itu kan ini tadi sewanya dibayarnya 6 juta. Nah, karena 1 Juli ke 31 Desember itu kan setengah tahun. Maka separuhnya. Jadi ketika tanggal 31 Desember 2015 ada pengakuan untuk pendapatan yang diterima di muka. Di debit nanti diterima di mukanya sebesar 3 juta untuk setengah tahun ya. Kemudian untuk dikredit pendapatan sewa 3 juta. Kemudian
Untuk selanjutnya, setelah pendapatan diterima di muka, kita ada kewajiban lancar hutang jangka panjang. Jadi bagian lancar yang dari hutang jangka panjang. Ini maksudnya bahwa hutang jangka panjang yang akan dilunasi kurang dari 1 tahun dan dilaporkan sebagai hutang lancar. Jadi ketika perusahaan itu melakukan hutang jangka panjang, pada saat periode pembayaran itu pas di periode yang harus dibayarkan di kewajiban lancar, maka ini bagian yang jatuh tempo dari hutang jangka panjang tersebut dilaporkan sebagai hutang jangka panjang untuk jatuh temponya. Sedangkan hutang jangka panjang yang dilunasi kurang dari 1 tahun itu nanti akan dilaporkan sebagai hutang lancar. Untuk memperjelasnya, kita akan berikan contoh soalnya. Pada tanggal 1 Juli, perusahaan membeli kendaraan dengan sistem angsuran. Harga kendaraannya 200 juta. Kemudian ada pembayaran uang muka sebesar 50 juta. Berapa besarnya kewajiban yang dilaporkan di dalam neraca? Nah, ini kita akan menghitung dulu. Harga dari kendaraan tadi kan 200 juta. Kemudian ada uang muka 50 juta. Berarti ada sisa angsuran sebesar 150 juta. Nah, sisa angsuran ini diangsur 5 kali setiap tahunnya. Berarti 150 juta dibagi 5 tahun, per tahunnya akan dibayar 30 juta. Karena pada saat pembelian itu, tadi kita lihat pembelian itu tanggal berapa tadi? Tanggal 1 Juli 2015. Berarti untuk angsuran pertama kan dibayarnya 1 Juli 2016. Nah, di sini maka hutang yang dilaporkan di dalam neraca, jadi hutang lancar jatuh tempo pada 1 Juli 2016, kok 2006 ya ini. Ini 2016 bukan 2006. Jadi hutang lancar saat jatuh tempo di tanggal 1 Juli 2016 itu 30 juta pada angsuran pertama. Kemudian sisanya merupakan dimasukkan ke hutang jangka panjang. Jadi dari 150 juta tadi, angsuran pertama sudah dibayarkan 30 juta di tanggal 1 Juli 2016 30 juta, sisanya masih 120 juta. Nah, 120 juta ini nanti akan menjadi hutang jangka panjang. Jadi total hutang itu 150 juta. Nah, setelah mempelajari hutang jangka pendek yang sudah pasti jumlahnya, sekarang penggolongan hutang jangka pendek yang jumlahnya masih taksiran atau masih diestimasi. Ini ada beberapa ya, ada karena hutang karena pemberian hadiah, kemudian ada hutang karena garansi servis, kemudian ada hutang sebagai jaminan atau hutang sebagai perkara pengadilan. Kita akan berikan salah satu contoh misalnya untuk hutang karena garansi. Nah, hutang lancar yang jumlahnya belum pasti atau masih diestimasi, pada tanggal neraca dilakukan perhitungan jumlah hutang itu dengan cara ditaksir, karena jumlahnya belum pasti. Barang yang dijual yang disertai garansi pada akhir periode akuntansi akan ditaksir jumlah hutang biaya garansi. Sebagai contoh di sini kita lihat
pada tahun 2015 perusahaan menjual 1.000 unit laptop. Dari jumlah tersebut ditaksir 5% memanfaatkan jasa garansi. Sedangkan biaya garansi rata-rata per unit laptop itu 400.000. Buatlah jurnal penyesuaian yang diperlukan pada tanggal 31 Desember 2015 untuk mengakui hutang biaya garansi. Nah, perhitungannya di sini kita menghitung biaya garansi rata-rata per unit laptop dulu ya. Jadi untuk laptop itu tadi kan biayanya tadi berapa? Ditaksir itu 5% yang menggunakan atau memanfaatkan jasa garansi dari 1.000 laptop yang dijual tadi. Kemudian biaya garansi itu rata-ratanya 400.000. Berarti kita kalikan 5% kali 1.000 unit dikalikan 400.000. Ketemu 20 juta. Maka jurnal penyesuaian di tanggal 31 Desember 2015 itu biaya garansi 20 juta, hutang biaya garansinya dikredit sebesar 20 juta. Sampai di sini kira-kira jelas enggak ya? Halo? Bisa didengarkan enggak ini? Suaranya enggak jelas ya? Ada gimana ini? Alhamdulillah, sehat semua ya. Kemudian kita lanjutkan untuk sistem penggajian ya. Sistem akuntansi gajian. Jadi kalau di dalam perusahaan manufaktur itu, pembayaran kepada karyawan biasanya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu gaji, kemudian yang kedua itu upah. Nah, gaji merupakan pendapatan yang dibayarkan kepada karyawan yang jumlahnya tetap per bulannya. Jadi untuk karyawan tetap itu biasanya mendapatkan gaji yang jumlahnya per bulannya tetap. Kemudian upah itu biasanya merupakan pendapatan yang dibayarkan kepada karyawan pabrik yang jumlahnya dihitung berdasarkan tarif per jam. Artinya per jam kerja, kemudian bisa juga per jam mesin itu menghasilkan unit. Setiap unit nanti ada targetnya berapa unit yang dihasilkan. Nah, itu nanti yang sebagai dasar untuk pemberian upahnya. Atau bisa jadi dengan perhitungan pembayaran upah itu dengan satu hasilnya. Kemudian informasi yang diperlukan di dalam sistem penggajian karyawan. Yang pertama diperlukan jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban. Yang kedua, perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Yang ketiga, jumlah biaya gaji dan upah yang menjadi beban setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi itu. Dan yang ketiga, yang keempat, jumlah gaji dan upah yang diterima setiap karyawan selama periode akuntansi tertentu. Kemudian juga dibutuhkan rincian unsur biaya gaji dan upah yang menjadi beban perusahaan dan setiap pusat pertanggungjawaban selama periode akuntansi. Ini sudah saya jelaskan ya. Mudah-mudahan bisa dilihat. Kemudian dokumen yang diperlukan apa? Untuk dokumen yang diperlukan itu kita lihat adanya dokumen pendukung gaji. Dokumen pendukung gaji dan upah. Kemudian ada kartu jam hadir. Kartu jam kerja. Jadi kalau karyawan itu datang itu kan ada saat jam hadir, itu jam berapa, itu pakai binder, itu nanti akan muncul di situ. Nah, itu nanti akan menjadi dokumen. Kemudian kartu jam kerja, saat bekerja berapa jam. Kemudian
ada daftar gaji dan daftar upah karyawannya. Kemudian dokumen yang lain yang diperlukan itu rekapitulasi daftar gaji dan rekapitulasi daftar upah. Surat pernyataan gaji dan upah. Jadi surat pernyataan gaji dan upah itu seperti slip gaji dan upahnya. Kemudian amplop gaji dan upah dan bukti kas keluar. Itu dokumen-dokumen yang diperlukan di dalam sistem penggajian di pembukuan. Nah, di dalam catatan akuntansi nanti perlu dibuat jurnal umum, kemudian perlu juga dibuat kartu harga pokok produk, kemudian ada kartu biaya, dan kartu penghasilan karyawan. Prosedurnya, yang pertama mencatat waktu hadir atau jam kerjanya. Kemudian mencatat prosedur pembuatan daftar gaji ataupun upah. Ketiga, prosedur untuk pendistribusian biaya gaji dan upah. Kemudian prosedur pembuatan bukti kas keluar. Dan prosedur pembayaran gaji dan upah. Nah, jurnal yang diperlukan di dalam pencatatan biaya gaji dan upah yang pertama, pengakuan adanya biaya gaji dan upah. Untuk pengakuan biaya gaji dan upah yang di jurnal itu didebit nanti biaya gaji dan upah. Kemudian untuk yang dikredit itu ada hutang PPh, kemudian ada hutang aspek pegawai. Hutang aspek pegawai ini hutang asuransi tenaga kerja pegawai ya. Ini bisa meliputi asuransi kematian, kemudian bisa juga asuransi untuk pensiun, itu bisa nanti bayar iuran pensiun, itu masuk asuransi tenaga kerja di sini. Kemudian jaminan sosial, itu masuk ke asuransi tenaga kerja. Kemudian hutang koperasi, kalau ada pinjaman atau iuran koperasi. Kemudian hutang gaji dan upah. Nah, selain pengakuan biaya gaji dan upah, yang perlu dicatat atas biaya dan gaji upah itu juga ketika adanya pembayaran gaji dan upah. Jadi saat gaji dan upah dibayarkan, maka akan disesuaikan jurnalnya. Karena perusahaan mengeluarkan kas, nanti kasnya di kredit, sedangkan yang di debit nanti hutang PPh, hutang aspek, hutang koperasi, dan hutang gaji dan upah. Nah, ini sekarang contoh soalnya. Jadi misalnya pada tanggal 25 September 2016, PT Ananda membayar gaji dan upah pegawai sebesar 30.000. Kemudian potongan atas gaji dan upah itu terdiri dari PP karyawan 4 juta, iuran dana pensiun 2 juta, iuran koperasi